Baiklah Gajah Soro, kata Ki Ageng Sorodipoyono kemudian. Urusan si Morodro serahkan saja padaku. Itu merupakan soal orang tua-tua. Sekarang yang penting simpanlah Kiai Nogososro dan Sapu Inten itu di tempat yang baik, sehingga keduanya aman sampai kalian dapat serahkan kepada kalangan istana. Jagalah bahwa hal itu merupakan suatu rahasia, sehingga tak seorang pun, meskipun orang dalam, boleh mengetahuinya. Juga adikmu Lembu Soro. Maka segera Ki Ageng Gajah Soro melaksanakan petunjuk-petunjuk ayahnya. Disimpannya Kiai Nogososro dan Sapu Inten di dalam ruang tidurnya. Setelah itu, setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, segera Ki Ageng Sorodipoyono minta diri. Gajah Soro yang telah mengetahui tabiat ayahnya sama sekali tidak menahannya, sebab ia tahu betul bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagian besar adalah atas perhitungannya yang tepat. Karena itu maka diantarkannya Ki Ageng Sorodipoyono itu sampai ke halaman belakang bersama-sama dengan Maisa Jenar. Dan pergilah orang tua itu tanpa ada yang mengetahuinya kecuali mereka bertiga. Setelah itu Gajah Soro dan Maisa Jenar segera pergi ke pendopo, menemui orang-orang yang sudah lama menanti untuk mendengarkan kemana Gajah Soro selama ini pergi. Tetapi apa yang dikatakan Gajah Soro hanya sekedar memuaskan hati mereka, sedangkan kepentingan yang sebenarnya sama sekali tak disinggung-singgung. Meskipun demikian, pembicaraan itu ternyata menarik juga. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi yang kadang-kadang memang agak merepotkan. Tetapi dengan sedikit berputar balik, akhirnya puaslah semua orang. Maka setelah pertemuan itu berlangsung beberapa saat, segera Gajah Soro dan tamunya minta waktu untuk beristirahat. Sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Gajah Soro kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di kandok sebelah timur, di mana sudah disediakan ruangan untuk Mahesa Jenar. Di sana ia akan tinggal untuk beberapa waktu, memenuhi permintaan Ki Ageng Gajah Soro. Keluarga Gajah Soro seluruhnya hanyalah terdiri dari 3 orang, kecuali pembantu-pembantunya. Gajah Soro dan istrinya yang ramah selalu melakukan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri kepala daerah perdikan. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, tidak hanya terhadap suaminya, tetapi juga kepada rakyatnya. Ia selalu siap memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan oleh penduduk wilayahnya. Kemudian seorang anak laki-laki, putra Gajah Soro. Maisa Jenar mengenal anak itu pertama kali ketika ia sedang duduk bersama-sama Ki Ageng Gajah Soro di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dari atas pohon melayanglah sebuah bayangan ke arah Gajah Soro. Maisa Jenar yang tidak tahu menau hampir saja menangkap bayangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Gajah Soro tidak bergerak, Maisa Jenar pun mengurungkan niatnya. Bayangan itu kemudian dengan kuatnya melekat di punggung Ki Ageng Gajah Soro. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Wajahnya bulat mirip benar dengan wajah ayahnya. Ia sudah agak besar, tetapi karena ia putra satu-satunya,
tampaklah bahwa ia agak manja juga, meskipun tidak berlebih-lebihan. Menilik sikap dan geraknya, pastilah ia sudah banyak menerima pendidikan dan pelajaran-pelajaran dari ayahnya. Ki Ageng Gajah Soro sendiri, umurnya agak terpaut sedikit dari Maisa Jenar. Mereka setuju untuk memanggil dengan sebutan kekeluargaan. Karena Gajah Soro agak lebih tua dari Maisa Jenar, maka Maisa Jenar memanggilnya dengan sebutan Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Soro, Maisa Jenar merasakan ketentraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari suatu tempat ke tempat lain, mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya. Sekali-kali kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya yang bersih dan teratur segala perabotannya, timbullah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga dengan baik. Dalam saat-saat yang demikian, kadang-kadang merayap pula di dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Maisa Jenar yang kadang-kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru saja dilampauinya, terbayang kembali dengan jelas satu peristiwa-peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada suatu halaman yang sejuk dan nyaman dari rumah Wirosobo yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya terpaksa terjadi kesalahpahaman. Suaminya, seorang yang tinggi hati, yang tidak mau mendapat pertolongan dari orang lain, tetapi hatinya merasa lega kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Maisa Jenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tambak Boyo. Pertemuannya dengan Joko Soko dan Lowo Ijo. Dan tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan kemudian akan membunuh dirinya dengan keris sigar penjalin. Dan jantungnya terasa berdegup keras sekali ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Tetapi kemudian Roro Wilis itu lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandanginya kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Maisa Jenar untuk membayangkan ketentraman hidup berkeluarga. Karena itu maka jalan sebaik-baiknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya. Bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat. Membebaskan mereka dari segenap gangguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Maisa Jenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan orang-orang berkuda langsung menuju ke pendopo. Ketika Maisa Jenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah itu.
Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajah Soro yang tampak agung dan berwibawa. Tetapi orang ini meskipun dari tetesan darah yang sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu Maisa Jenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Gajah Soro, yaitu Ki Ageng Lembu Soro, dengan beberapa pengiringnya. Kembali pintu kandok itu ditutup. Kemudian Maisa Jenar melemparkan dirinya di atas ambin bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendopo. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Soro dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke peringgitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Maisa Jenar berdiri, lalu dengan kesal pergi keluar ke samping kandok. Maisa Jenar melayangkan pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung Bukit Telomoyo. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur, padi yang pada saat itu sedang menguning, dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tetapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin pagi yang lembut. Sebab anak-anak yang menungguinya selalu menghalau mereka dengan kopra dan hantu-hantuan yang digerakkan dengan tali. Di bagian timur, agak jauh menjorok ke utara terbentang rawa. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah, yang baru saja tersembul di balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih tampak hilir mudik, seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba Maisa Jenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang, seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu putulan di samping. Maisa Jenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. Anak itu lagi, desis Maisa Jenar. Dan muncullah dari pintu putulan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk, menunggang kuda hitam mengkilap. Ketika anak itu melihat Maisa Jenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. "Selamat pagi, Paman," sampainya sambil menyeringai. "Dari mana kamu, Arya?" tanya Maisa Jenar kepada anak Ki Ageng Gajah Soro itu. Aryo Saloko itu tidak segera menjawab, tetapi dijatuhkannya sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu, Maisa Jenar terkejut. "Uling," kata Maisa Jenar. "Iya, Paman. Aku dari Rawa Pening menangkap uling itu," jawab Aryo Saloko. Maisa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau memang nakal, Aryo. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke Rawa Pening? Besok, kalau kau sudah bertambah besar, tentu kau boleh pergi ke sana. Tetapi sekarang belum waktunya kau pergi ke sana," kata Maisa Jenar. Anak itu meloncat turun, lalu mendekati Maisa Jenar. "Paman,
Jangan paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri, bisiknya ke arah Maiso Jenar. Lalu uling itu bagaimana? Tanya Maiso Jenar. Arya Saloka diam termangu. Kemudian jawabnya, aku katakan bahwa pamanlah yang menangkapnya. Maiso Jenar tersenyum. Hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendopo itu. Bagaimana aku pergi menangkap uling? Kembali Arya Saloka kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, gampang paman. Aku katakan bahwa seorang kawan memberi aku uling sebagai hadiah. Hadiah apa? Tanya Maiso Jenar. Aku tidak tahu paman. Arya Saloka menjadi semakin kebingungan. Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana. Banyak bahayanya. Bukan saja uling-uling semacam itu, tetapi uling yang tinggal di sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu. Kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Soro, kata Maiso Jenar menasehati. Anak itu memandang Maiso Jenar dengan penuh perhatian. Uling putih dan uling kuning, apakah itu maksud paman? Maiso Jenar mengangguk. Baiklah paman. Tetapi pada suatu saat, aku pasti akan dapat menangkapnya seperti menangkap uling itu. Nah, kalau begitu pergilah. Gantilah pakaianmu yang basah kuyup itu. Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tetapi demikian Maiso Jenar memandang punggung anak itu. Ia menjadi terkejut. Sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. Arya, kenapa punggungmu luka? Luka? Ah, ini tidak seberapa paman. Tetapi dari luka itu mengalir banyak darah. Arya Saloka menggosok punggungnya dengan tangannya, dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. Uling itu mencoba melawan paman. Kami berkelahi beberapa lama, tetapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah uling itu tidak menyeretmu ke dalam rawa, Arya, sahut Maiso Jenar. Kakiku dibelit paman, dan memang ia mencoba menarik aku ke rawa. Tetapi tentu saja aku tidak mau. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya sebagaimana paman lihat sekarang, uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memasaknya. Setelah berkata demikian, segera Arya Saloka meloncat dengan lincahnya menangkap ekor uling itu. Lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Memang sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Arya Saloka merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik.
Wuling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa, tetapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian terdengar suara Nyai Ageng Gajah Soro nyaring. Rupanya Nyai Ageng sedang memarahi Arya Saloka. Kemudian terdengarlah langkah Arya Saloka berlari-lari keluar dan langsung meloncat memanjat sebatang pohon. Dari sana ia meloncat ke atas atap yang dibuat dari papan untuk bersembunyi. Setelah itu nampak Nyai Ageng menyusul di belakang. Tetapi Arya Saloka telah lenyap. Mahisa Jenar segera memalingkan kepalanya dan pura-pura tidak mengetahui. Tetapi ketika Nyai Ageng melihatnya, segera ia mendekati Mahisa Jenar. "Kami mendapat tamu dari Pamingit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembu Soro dapat memperkenalkan diri dengan Adi Mahisa Jenar." Mahisa Jenar pura-pura terkejut, lalu membalikkan dirinya. "Baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu. Silahkan Adi Mahisa Jenar," kata Nyai Ageng kemudian. Lalu ditinggalkan Mahisa Jenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan Mahisa Jenar pergi menuruni tangga batu dan segera pergi ke mata air. Di sanalah biasanya Mahisa Jenar mandi. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembu Soro. Tetapi sebagai seorang tamu, maka tak baik kalau ia menolak. Setelah Mahisa Jenar selesai membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendopo dan langsung masuk ke Pringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembu Soro. Melihat kehadiran Mahisa Jenar, segera Gajah Soro segera memperkenalkannya kepada Lembu Soro. "Adi Lembu Soro, ini adalah Mahisa Jenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu," kata Ki Ageng Gajah Soro. Kemudian kepada Mahisa Jenar ia berkata, "Adi Mahisa Jenar, Adi Lembu Soro ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Perdikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan." Ternyata memang Ki Ageng Lembu Soro adalah seorang yang sombong. Ketika Mahisa Jenar membukukan diri menghormatinya atas perkenalan itu, Lembu Soro mengangkat dadanya dan memandang Mahisa Jenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, "Sahabat, adakah yang menarik perhatianmu sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru?" Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun Mahisa Jenar adalah tamu yang sopan, maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, "Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini, terutama keramah tamahan penduduknya." Lembu Soro menarik dagunya hampir melekat dadanya. Matanya berkilat-kilat. Rupanya ia merasakan sindiran halus yang diucapkan oleh Mahisa Jenar. Tetapi ia tidak menjawab.
Sebab segera Gajah Soro yang bijaksana mengalihkan pembicaraan mereka ke hal-hal yang tidak berarti. Namun bagaimanapun, ada suatu kesan yang dalam menggores di dalam jantung Maisa Jenar, bahwa Ki Ageng Lembu Soro bukanlah seorang yang baik hati. Bahwa Ki Ageng Lembu Soro bukanlah seorang yang baik hati. Dan sebenarnya lah, bahwa memang orang ini telah banyak memusingkan kepala ayahnya, Ki Ageng Soro Dipoyono. Andaikan Lembu Soro ini orang lain, maka mudahlah persoalannya. Tetapi ia adalah anak Ki Ageng Soro Dipoyono, seperti juga Gajah Soro Dipoyono. Disinilah mula letaknya kesalahannya. Nyai Ageng Soro Dipoyono dahulu terlalu memanjakan anak bungsunya, sehingga akhirnya anak ini susah diatur. Sedangkan Ki Ageng Soro Dipoyono tidak mau mengecewakan istrinya karena ia sangat menyayanginya. Nyai Ageng Soro Dipoyono adalah seorang istri yang setia. Sejak Ki Ageng masih menjadi seorang yang harus mulai segala hal, membuka hutan, dan segala macam kerja yang harus dikerjakan dalam suasana sakit dan pedih. Pada keadaan yang demikian, satu-satunya orang yang bersedia membantunya adalah almarhum istrinya itu. Karena itu, meskipun sekarang istrinya sudah tidak ada lagi, Ki Ageng Soro Dipoyono tidak sampai hati untuk berlaku keras kepada anak kesayangan istrinya itu. Setelah Maisa Jenar merasa bahwa ia telah cukup lama turut serta menemui Ki Ageng Lembu Soro, segera ia minta diri untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat kota Banyu Biru. Ia tidak ingin lebih lama lagi bercakap-cakap dengan Ki Ageng Lembu Soro, yang tampaknya tak mau menghargai orang lain. Sebab ia sendiri bukanlah orang yang amat kuat menahan hati. Maka setelah ia mendapat izin dari tuan rumah, segera ia turun ke halaman dan berjalan keluar. Ia sama sekali tidak mempunyai tujuan kecuali sekedar menuruti langkah kakinya. Tetapi demikian ia keluar halaman, dilihatnya seorang berdiri bersandar di dinding. Orang ini belum pernah dikenalnya. Beberapa orang Banyu Biru yang dekat dengan Gajah Soro sudah hampir dikenal seluruhnya. Melihat Maisa Jenar keluar, segera orang itu memutar tubuhnya dan perlahan-lahan menjauhi gerbang. Maisa Jenar menjadi agak curiga. Tetapi apakah yang akan dilakukan di siang hari, di mana sinar matahari yang mulai terik ini membakar seluruh halaman? Tetapi bagaimanapun, orang ini sangat menarik perhatiannya, sehingga timbullah keinginan Maisa Jenar untuk mengetahui maksud orang itu. Maka segera Maisa Jenar pun berjalan mengikutinya dari jarak kira-kira 50 langkah. Ia menjadi semakin curiga ketika orang itu beberapa kali menengoknya dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba Maisa Jenar terkejut melihat bayangan yang melayang dari sebatang pohon pinggir jalan, langsung menyerang orang yang diikutinya. Ia menjadi bertambah terkejut
ketika diketahuinya bahwa bayangan itu adalah Arya Saloka yang tak diketahui sebab-sebabnya menyerang orang yang berjalan di depan Mahisa Jenar itu. Ternyata orang itu pun bukan orang sembarangan. Dengan tangkasnya ia mengelakkan diri. Bahkan sekaligus ia berputar sambil menyerang dengan tumitnya. Arya Saloka ketika tidak berhasil menyerang orang itu dari atas pohon, rupanya menyadari bahwa lawannya berbahaya. Karena itu, ia pun segera bersiap. Sehingga ketika kaki lawannya melayang ke perutnya, ia meloncat mundur. Demikian kaki yang tak berhasil mengenainya itu berdesing di hadapan perutnya. Arya Saloka segera meloncat sambil menghantam dada orang itu. Tetapi bagaimanapun Arya Saloka adalah seorang anak yang belum dewasa. Apalagi lawannya ternyata memiliki kecepatan bergerak. Sehingga demikian Arya Saloka meloncat. Demikian ia masuk ke dalam perangkap lawannya. Tangannya yang terjulur untuk menyerang itu dapat ditangkap, dan dengan sekali gerak, tangan itu dipelintirnya. Tetapi Arya Saloka ternyata cerdik juga. Ia mengikuti saja putaran tangannya. Tetapi demikian ia membelakangi orang itu. Demikian cepat ia menendangnya. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak itu dapat berbuat demikian. Sehingga karena hal yang sama sekali tak terduga-duga itu, ia terlontar ke belakang dan tangkapannya pun lepas. Rupanya orang itu menjadi marah sekali. Matanya tampak berapi-api. Dan dengan tidak ragu-ragu lagi, ia pun meloncat maju menghantam Arya Saloka. Gerakan itu demikian cepatnya, sehingga Arya Saloka tidak sempat mengelak. Maka yang dapat dikerjakan hanyalah menangkis pukulan itu. Bagaimanapun kuatnya Arya Saloka adalah seorang anak yang sama sekali tak seimbang dengan lawannya. Maka demikian tangannya yang disilangkan di mukanya itu terbentur dengan tangan lawannya. Ia pun terpental jauh dan hampir saja kepalanya membentur dinding halaman. Untunglah bahwa Mahisa Jenar dengan cepatnya meloncat dan menangkap Arya Saloka. Arya Saloka berdesis menahan sakit. Tangannya terasa panas seperti terbakar. Tetapi meskipun demikian ia masih saja akan meloncat maju kalau tidak ditahan oleh Mahisa Jenar. Sehingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan pegangan itu. Lepaskan. Lepaskan aku, Paman, teriak Arya Saloka. Orang yang diserangnya itu rupanya juga benar-benar marah. Lepaskan anak kurang ajar itu. Biar aku pecahkan kepalanya, katanya kemudian. Tunggu dulu, Arya. Apa sebabnya kau menyerang orang itu? Tanya Mahisa Jenar perlahan-lahan. Ia berjalan hilir mudik dan mengintai rumah kami, Paman. Mungkin ia seorang penjahat yang akan memasuki rumah kami ini, jawab Arya Saloka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.